Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febri Irawan dari SMK Negeri 9 Malang. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar injeksi, tepatnya di kompetensi memelihara sistem bahan bakar injeksi. Nah, tujuan dari kompetensi ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi pekerjaan pemeliharaan sistem bahan bakar dengan mengikuti sesuai dengan BPR atau manual. Yang kedua, mampu melaksanakan penyetelan pada sistem bahan bakar injeksi. Yang ketiga, mampu memeriksa komponen sistem bahan bakar injeksi. Yang keempat, mampu merapikan kembali area kerja setelah bekerja atau setelah praktik. Yang kelima, mampu merapikan kembali peralatan dan perlengkapan kerja setelah melakukan praktek atau pekerjaan. Ya, dari tujuan ini nanti kita laksanakan satu persatu di sesi praktek. Kita jumpa lagi dalam praktek sepeda motor. Ya, yang dijelaskan sebelumnya kita mempelajari tentang memelihara sistem bahan bakar injeksi. Jadi yang kita perlukan dalam praktek ini adalah media yang kita gunakan. Media yang kita gunakan adalah sepeda motor injeksi Matic. Ini tepatnya sepeda motor Beat. Dan kita siapkan alat-alat yang kita gunakan untuk memeriksa sistem bahan bakar. Pada umumnya kita jumpai pemeriksaan bahan bakar itu adalah mulai dari kondisi bahan bakar, artinya di dalam tangki bahan bakar itu dipastikan bahan bakarnya sudah ada. Terus memastikan pompa bahan bakar. Kalau di dalam injeksi itu pengaliran bahan bakar menggunakan pompa dipastikan itu pompa hidup atau enggak. Kalau di injeksi itu lebih mudah untuk mengetahui bahwa pompa itu dalam kondisi hidup atau tidak bisa hidup. Kondisinya di saat kunci start biasanya langsung bunyi seperti dingin. Itu menandakan pompa bekerja. Dan selanjutnya kita lanjutkan untuk aliran bahan bakarnya bisa ke injektor. Injektor juga dipastikan dulu di injektor ini apakah tegangannya injektor ada, terus kondisinya injektor itu baik, itu kita dapat memeriksa tegangan dan hambatan di injektor tersebut. Nah, untuk kali ini yang kita akan lakukan adalah yang sering kita lakukan servis ringan tentang sistem pemeliharaan bahan bakar injeksi. Pada umumnya di sistem bahan bakar injeksi itu kita sering jumpai di throttle body itu dalam keadaan kotor kalau lama tidak dibersihkan. Itu berawal dari filter bahan bakar. Awal mengambil bahan bakar itu otomatis juga kotor. Jadi di dalam filter ini juga kita pastikan kondisinya filter bahan bakar itu dalam kondisi bersih. Kalau di sepeda motor Matic ini dapat kita membuka dari bal sekrupnya ini filter, kita buka pastikan di sini filternya kondisi bersih dan bagus, masih bagus. Kemudian menginjak ke throttle. Throttle kita bersihkan. Biasanya kalau sudah sangat kotor kita lepas, dibersihkan menggunakan cairan-cairan pembersih yang ada di pasaran itu sangat banyak. Kita lepas, kita bersihkan, dan juga dengan injektornya dan memeriksa nanti kondisi injektornya itu
baik atau tidak. Nah, dalam kali ini saya hanya mencoba mempraktekkan pengukuran volume bahan bakar yang ideal, artinya volume tersebut kalau tidak dicapai berarti kondisi pengaliran bakarnya itu kurang. Jadi kita nanti akan mengukur volume bahan bakar sesuai dengan prosedur, kemudian kita ngecek injektor di sini. Nanti kita dapat mengecek hambatan dari injektor ada tidaknya tegangan. Kemudian mari kita lakukan praktek atau pengecekan. Yang pertama kita mengecek volume bahan bakar. Nah, di sini ada saluran bahan bakar dari pompa menuju ke injektor. Nah, ini kita dapat melepas yang ke injektor. Kita lepas bahan bakarnya. Nah, dalam pelepasan ini sebetulnya prosedurnya itu sama dengan memeriksa tekanan bahan bakar. Tekanan di dalam selang ini harus dikosongkan. Kita kosongkan dulu. Nah, saya ulangi. Dalam proses pengosongan ini konektor pompa bahan bakar dilepas. Di dalam pompa ini ada konektor, langsung bisa dilepas. Ini tujuannya untuk tidak memberi tegangan ke pompa bahan bakar. Dan jika saat starter nanti akan membuang tekanan di dalam saluran tersebut. Dan pastikan minimal 3 kali itu dimungkinkan. Kalau motor tidak hidup berarti tekanannya sudah habis. Kita lepas konektor selang atau kuncian selang yang ada di injektor. Sini ada baut 10 itu juga harus dilepas. Saya memberikan ini. Ini terlepas dari throttle dekat injektor. Kemudian nanti melalui sini kita ukur volume bahan bakar yang mengalir. Kalau di dalam buku panduan itu proses pengukurannya dalam waktu on, di starter dalam waktu 10 detik itu diharapkan volumenya bisa mencapai 82 cm kubik atau 82 cc. Jadi dalam pengukuran ini harus menggunakan gelas ukur supaya bisa mengetahui berapa volume bahan bakar yang mengalir dalam waktu 10 detik. Saya memberikan gelas ukur sudah disampaikan. Terima kasih. Lalu kita coba kita ukur di gelas ukur ini. Di sini. Nah, jangan lupa tadi konektornya dalam kondisi lepas. Kita pasang dulu. Kemudian ini kita nyalakan, betulnya itu dan kita starter. Ini sulit megangnya, makanya harus ada yang
bantu. Starter ini di volume 25 cc. Kita starter selama 10 detik. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sudah starter dalam waktu 10 detik. Nah, ini hasilnya dari yang dipompakan bahan bakar tadi ke injektor. Ini kalau kita dikurangi dari yang tadi awal pompa mengalir, berarti di posisi 25 cc. Berarti yang sisanya ini ke atas itu adalah perhitungan yang 10 detik lagi. Ini ada 150 ya, 150, 125, 125 lah di sini. Nah, berarti masih bagus volumenya. Antara masih 100 cc dalam waktu penyalaan 10 detik lagi. Jadi dipastikan volume yang mengalir ke injektor dan pompanya, lipatan pompanya ini untuk memompakan bahan bakar sudah mencukupi sesuai dengan standar yang ditetapkan di buku manual. Nah, sudah. Jadi kalau sudah, ya kita tinggal dipasang lagi, tinggal memastikan injektornya saja. Dipasang. Oke, pasang. Kita memastikan injektor bisa. Di sini ada soket injektor, bisa mungkin sampai di sini ya. Nah, di sini tadi inputnya bahan bakar yang ke injektor. Yang ini adalah injektornya. Di sini ada soket, bisa dilepas, ditekan sambil ditarik. Ini mengetahui ya posisi yang menancap di sini di throttle ini adalah istilahnya ya di throttle lah, di intake ini adalah injektor. Di sini nanti kita bisa ukur nilai hambatannya injektor tersebut. Kita menggunakan multimeter atau untuk mengetahui hambatan itu ohmmeter. Kalau diarahkan ke ohm berarti ohmmeter, makanya namanya multimeter. Di ohm kita periksa hambatan atau tahanan injektor. Nah, injektornya kondisinya bagus, tentu saja bolak-balik bisa kita cek. Saya kurang pas. Benar. Nah, ini di angka 12,5. Sebenarnya itu kalau bisa ditekan tombol hold nanti bisa akan mengetahui mempertahankan di angka tersebut. Siap. Nah, sudah. Nah, itu angka pengukuran tadi adalah sudah di hold 12,4 ohm. Kalau di spesifikasi hambatan atau nilai tahanan dari injektor itu adalah 11 sampai dengan 13 ohm. Nah, berarti di angka 12,4 ini kondisinya injektor masih Jadi tadi hasil pengukuran hambatan injektor adalah 12,4. Tadi sudah di hold juga. Hasil pengukuran adalah 12,4 ohm. Jadi nilai ini masih di ring
standar di manual book. Di manual book adalah 11 sampai 13 ohm mulai dari hambatan injektor. Nah, kalau kita sudah memastikan seperti ini, berarti kita bisa mencoba. Sebetulnya yang sering itu adalah di throttle itu kotor. Makanya tadi sudah saya beri pengantar, dibersihkan throttle-nya sampai bersih, kemudian dipasang kembali, memastikan injektor, aliran bahan bakar. Nah, di sini tadi, nah ini biasanya dalam pembersihan throttle itu banyak yang kelewatan. Istilahnya kalau ini di sini ada skrup namanya pilot air screw. Nah, ini biasanya kalau pada umumnya ini sangat kotor. Kalau kondisinya throttle body ini kotor. Di sini ada kotoran seperti stempel. Nah, itu hal sepele, tapi sampai kelewatan nanti di proses putaran sepeda motor di saat dikendarai, hidul pun juga kan tidak enak dikendarai. Itu hal yang sangat sepele. Saya cuma menekankan ke ini tadi, kalau sudah dibersihkan semua dan dipastikan ini di jalur udara yang diatur oleh pilot air screw ini harus kondisi bersih. Sini bisa ada stempelnya, ini kondisi bersih. Nah, langsung bisa kita masukkan lagi. Kalau servis ringan, biasanya tanpa membuka throttle body, itu bisa juga ya langsung kita pastikan membuka dengan pilot air screw ini apakah ada kotorannya apa tidak. Nah, ini tadi kondisinya sudah bagus, tidak ada kotoran yang ada di saluran udara untuk sistem hidul ini. Nah, selanjutnya kalau sudah semuanya terpasang, tinggal kita menyetel putaran stasioner. Nah, ini tadi kondisinya sudah dibersihkan, semua sudah terpasang. Nah, kita tinggal menyetel putaran stasioner. Jadi dalam penyetelan stasioner, kalau kita membuka pilot air screw ini tadi, kita kondisikan, kita putar ke kanan sampai mentok. Jalannya memakai obeng plus, kalau bisa putar kanan sampai mentok. Nah, sebagai putaran awal kita putar 2 kali, 1, 2. Nah, kita putaran 2 kali, kemudian kita memeriksa putaran stasioner. Dalam memeriksa putaran stasioner kita menggunakan takometer. Takometer langsung ditambahkan di busi, satu busi yang memakai takometer seperti ini. Kita nyalakan. Putaran keluar tadi ke kiri itu kita nyalakan, ini adalah 1200. Jadi kita bisa sesuaikan dengan yang ada di manual book. Itu adalah kalau sepeda motor matic ini pada umumnya antara 1600 rpm. Itu kita dapat dengan memutar ini tadi pilot air screw ini tadi, putar ke kiri atau ke kanan. Kalau putar ke kanan semakin turun. Jadi putar ke kiri sampai diperoleh putaran
lanjutkan di materi berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, salam otomotif.